Bismillah. Halo, kembali lagi dengan saya Aryo Dimas Permadi. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengolah data total station untuk satu kali berdiri alat. Oke. Di sini ini ada contoh Excel, sudah ada formatnya juga ya. Ini nanti saya akan share di deskripsi ya. Paling ada beberapa atau data yang perlu saya hapus mungkin ya untuk latihan. Oke, tapi untuk formatnya saya tetapkan seperti itu. Oke, jadi di sini ada data lapangan dan data pengolahan. Data lapangan dan untuk pengolahannya ya. Di sini ada alatnya itu karena hanya satu kali berdiri alat, saya tuliskan satu saja. Lalu tinggi dari alat bisa dilihat dari atau diukur dengan meteran ya dari bawah ke si total station di tengah di dekat lensanya. Oke. Ini saya dapat 1,35 meter. Lalu ada targetnya ini saya itu mengukur helipad dan juga lapangan voli. Oke, untuk BT-nya saya di 1,6 kan semua untuk tinggi si prisma. Lalu untuk ini ada SD atau namanya itu jarak miring. Bisa ada ya nanti ada data untuk di si total station. Tapi kalau misalkan ada yang dari kalian yang pakai theodolit, ini pun bisa. Jadi untuk mendapatkan SD itu kan dari BABB atau yang BT itulah ya. Itu bisa ya. Jadi mungkin nantilah ya. Mungkin kalau saya ada waktu bisa dijelaskan, tapi bisa ditanyakan lebih lanjut ke Pak Parmono. Oke. Atau dosen ilmu ukur tanah UP ya, tahulah kalau PTB. Lalu di sini ada HR atau sudut horizontal. Ini ada derajatnya, lalu ada menit, detik. Nah ini ditulis atau diketik saja ya di sini. Lalu ada sudut vertikal atau V. Ini ada juga mirip seperti sudut horizontal, ada derajat, menit, detik. Nah ini kalian ketikkan saja ya, misal dari kalian tulis misalkan di lapangan, lalu kalian pindahan ke sini ya data-datanya. Oke, setelah itu bisa lanjut ke pengolahan. Nah di sini ada sudut horizontal. Pertama itu ada sudut alpha. Ini ya. Ini maksudnya apa? Jadi mengkonvert dari derajat, menit, detik ini hanya ke derajat saja. Caranya si sudut horizontal derajat ditambah menit, yang menitnya itu dibagi 60, lalu ditambah yang detik itu dibagi 3600. Kenapa ini dibagi 60? Karena ini menit. Kenapa yang ini dibagi 3600? Karena ini detik. Oke. Jangan lupa untuk diradianskan, karena kalau tidak salah di Excel itu lebih menerima yang radian supaya lebih bisa jalan gitulah, supaya jalan gitu, pengolahan datanya lebih jalan ya, lebih bisa jalan lah gitu ya untuk si pengolahan datanya ini. Oke, lanjut. Ada sudut vertikal itu V, mirip seperti yang sudut horizontal tadi, itu mengkonvert dari yang derajat, menit, detik menjadi derajat saja dengan cara derajat sudut vertikalnya itu ditambah menit ya dibagi 60 ditambah detiknya itu dibagi 3600. Oke, lanjut. Ada sudut miring atau I. Itu cara dapatnya itu bisa dengan rumus 90 dikurangi V. Nah, kan isi saja di sini 90 dikurangi V-nya. Oke, jangan lupa juga I-nya itu atau sudut miringnya diradianskan dengan cara sama dengan radians kurung buka si V-nya, si I-nya, lalu kurung tutup. Oke. Ada VD atau vertical distance ya di jarak ini. Karena sebenarnya di sini tuh ada SD, tapi di sini sudah ada SD-nya, jadi tidak saya tambahkan di sini lagi supaya tidak double mungkin ya. Oke. Yang VD ini itu didapat dari SD dikali sin I ya. Ini SD-nya atau jarak miring dikali sin I atau sudut miring. Itu dapatlah segini.
Lalu ada HD atau horizontal distance yang didapat dari SD atau jarak miring dikali cos I atau sudut miring. Oke, lanjut ke delta. Ini ada delta X ya, delta Y, delta Z. Untuk lebih lanjutnya, apa sih delta itu bisa ditanyakan ke Pak Parmono. Tapi yang jelas sih ini untuk sebelum kita masuk ke koordinat ya. Jadi delta itu cara menghitungnya ya HD atau delta X itu cara mengukurnya HD dikali sin alpha. Ini bisa dilihat HD itu atau horizontal distance dikali sin alpha ya, yang ini untuk yang delta X. Untuk yang delta Y itu HD dikali cos alpha. Oke. Nah, ini ada delta Z ya untuk ketinggiannya. Ya pokoknya ya ini ada delta Z, delta X, delta Y, ada delta Z. Ya, untuk yang delta Z itu cara menghitung atau rumusnya atau formulanya mungkin ya. Ya rumusnya lah. Ya, ini ada tinggi alat ditambah vertical distance dikurangi BT atau benang tengah ya dari, atau kalau total season itu tinggi si prismanya ya kita nembaknya. Oke, jadi untuk delta Z itu tinggi alat ditambah vertical distance dikurangi benang tengah atau tinggi prismanya kalau total station. Oke, lanjut ke pengolahan data pengolahan yang koordinat. Oke, di sini ini apa? Ini itu adalah titik alat kalian berada. Karena di sini saya tidak mengukur dengan GPS si lokasi alat saya, jadi bisa dengan X-nya, Y dan Z-nya itu dengan 0 ya datanya. Tapi kalau kalian bisa dengan GPS mengambilnya, itu kalian posisikan saja di alatnya, mungkin di total stationnya di atasnya mungkin ya, itu diposisikan saja lalu diambil data koordinatnya bisa dengan GPS ya. Tapi bisa juga kalau misalkan nggak sempat atau nggak bisa, itu dengan 0 ya. Oke, di sini itu saya ini dengan 0 saja. Lalu caranya bagaimana? Tambahkan saja delta X ini dengan koordinat yang X ini atau X0 ya. Untuk yang X, koordinat X. Untuk yang koordinat Y itu dengan cara Y0 ditambah delta Y. Lalu untuk yang koordinat Z itu dengan cara Z0 ditambah delta Z. Oke. Ini karena saya sudah ada rumusnya, kalian bisa drag saja ke bawah. Wah, enak ya ini, tinggal di drag. Nah, ini sudah jadi. Dan nah, kalian perlu mengambil data ini ya, data target terus sama koordinat. Nah, kalian bisa copy, ini juga ya, copy, lalu bisa ke new file. Misal di sini kalian paste saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk ininya kalian bisa cut, dikesinikan saja. Lalu bisa kalian putihkan saja lah ya, ini nggak usah pakai ini. Oke, lalu ini poin nomornya kita tambahin nomor. Jadi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini kalian lalu bisa pindahkan ke sini. Bebas ya. Ini biar seperti ini saja dulu. Lalu karena ini sudah ini salah. Ini misal 2, lalu baru kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kita sudah kan bisa memakai CSV ataupun TXT untuk mengimport ketika kita dari Civil 3D ya. Kita bisa coba dulu ya di Civil 3D. Mungkin kita lihat masuk ke Civil 3D dulu.
Jangan lupa ininya di save dulu ya, save as di dokumen, misal pengolahan data total station, lalu misal helipad dan lapangan voli. Oke, misal seperti itu. Tapi kalau untuk CSV ya, atau ini itu kita mending posisikan di sini saja ya. Ini kita cut dulu, lalu posisikan di sini. Oke, jika sudah di save, ataupun jika nanti kita nggak bisa gitu atau tidak bisa diimport, saya jaga-jaga pakai ini ya, txt. Hati-hati ya untuk txt juga, kadang kita itu tidak bisa mempreviewnya. Contohnya misal seperti ini, kita lihat contoh plot ya, kita plot helipad misal ini nih, bentar ya, di dokumen misal. Nah misal ini itu kan nggak ada preview ya, bukan gitu ya. Pokoknya kalau misalkan nggak bisa, nanti saya sertakanlah si txt-nya supaya dia itu bisa gitu ya. Tapi nanti kalian perlu isi saja dengan data kalian sendiri. Oke, kita buka dulu yang Civil 3D ini. Dan kalian bisa ke Civil 3D. Ke Civil 3D yang ini. Lalu bisa ke menu insert atau ke tab insert, lalu klik points from file. Lalu klik plus ini atau tambah, lalu klik yang atau cari yang tadi ya. Ini kan CSV, jadi CSV saja. Gak ada ya. Belum saya ini ya. Belum saya simpan mungkin. Coba saya simpan lagi di dokumen. Oh iya, belum saya exit. Ini saya exit dulu. Terus kita coba lagi points from file. Kita lihat yang CSV. Nah, yang nggak ada ya. Nah, ini kalau nggak ada seperti ini, mungkin kita bisa pakai txt. Ya, ini kalian copy saja lalu paste ke sini. Ketika sudah, kalian bisa coba lagi plus, tanda plus, lalu pilih yang txt. Lalu pilih data kalian ya, atau dari yang tadi ini kalian cari, lalu klik. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil ada tanda centang, kalau dia nggak berhasil ada tanda X, mungkin txt kalian nggak bisa di preview. Jadi mungkin nanti saya akan sertakan di link di deskripsi untuk file txt yang bisa di preview. Oke, jika sudah, misal kalian sudah ini ya, sudah berhasil ada centang, bisa untuk klik untuk yang pen ZD space delimited. Nah, ketika sudah, kalian oke saja. Oke, ini sudah diimport. Kalian bisa klik top. Ini sudah ada ya si hasil importnya. Nah, langkah kalian itu bisa dengan bisa kalian di point groups ini ke properties, klik all points, apply, bukan gini ya, sorry. Ke all points, lalu properties bisa diganti ya. Ini si tandanya menjadi benchmark atau misal apa gitu ya. Ini saya basic saja mungkin, atau standar lah. Standar. Misal ya, standar. Ini bisa dipakai description only, misal ada elevation misal. Ya, saya ini dinonkan saja. Ya, seperti ini bisa standar atau yang lainnya. Bisa basic, standar pun bisa. Oke, contohnya seperti ini.
Kayak klik OK saja, kita sudah. Lalu bisa ke surface, klik kanan, create surface. Lalu untuk stylenya itu bisa ke 1,5 ya, dan 5 meter background ya, sorry. Oke. Yang render material mah begitu saja, klik OK. Nah, ketika sudah ke surface 1, lalu dipencet lagi ya si ininya, surface 1, lalu ke definition. Lalu ketika sudah ke point groups, lalu klik kanan add, lalu klik yang all points apply. Ketika sudah klik OK, nah ini sudah dia menggambar si helipadnya. Nah, mana lapangan volinya? Ini ternyata belum ya, dia belum ini. Kita manual saja. Sebenarnya bisa ya kita bagi dua gitu, jadi helipad saja importnya, lalu lapangan voli saja gitu. Tapi ini kita juga bisa ya dengan manual, dengan cara bisa pakai polyline atau PL. Polyline yang ini ya, itu yang helipadnya, yang lapangan volinya kita gariskan saja secara manual. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi. Set. Nah, ini kan menggambarkan si ini helipad, ini lapangan volinya. Ini kita bisa ubah juga ya warnanya menjadi sama gitu dengan cara MA match up. Nah, ini ke sini. Nggak tahu bisa nggak tahu enggak, tapi kalau nggak bisa ya udah manual saja. Nah, klik kanan properties. Nah, ini warnanya misal menjadi hijau gitu ya, disamain. Nah, seperti itu. Ini hijaunya nggak sama, ya udahlah. Ya bisa pakai warna apa? Ya bebas lah ya. Nah, misal seperti ini nih, sama nih. Oke, misal udah ya. Ini tuh sudah ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Tapi ini konturnya nggak muncul ya. Memang seperti itu ya teman-teman. Konturnya memang tidak muncul karena memang belum dimunculkan. Tapi kalaupun ingin dimunculkan juga tetap aja ya untuk sekitaran kontur 1 meter minor dan majornya 5 meter itu nggak muncul ya untuk di sini. Tapi kita bisa coba dengan ke ini definition, ada contours nih, klik kanan add, bukan ya, sorry, ke sebenarnya tadi pun udah ada ya konturnya. Kita bisa ke bentar ya, kita bisa edit di surface 1 ya. Ini sudah ada konturnya teman-teman di sini tuh sebenarnya. Sudah, sorry ya tadi saya salah bilang, itu sebenarnya udah di generate. Dan kontur intervalsnya itu minor intervalnya 1 meter, major intervalnya 5 meter. Misal ini kan nggak muncul ya 1 meter minornya interval nggak muncul, major intervalnya 5 meter pun nggak muncul gitu konturnya. Nah, kita saya mau ngetes nih di sini misal dengan 0,05 meter misal. 0,005 meter dengan major interval 0,025 meter. Klik OK, apply ya. Nah, ini kan ada tuh konturnya, cuman memang dia kecil ya. Jaraknya dia tuh berapa tadi? 0,005 meter untuk minor intervalnya, dan major intervalnya itu 0,0025 meter ya. Tapi ini jangan ya, kita 1 meter kan saja. Dan untuk si minor intervalnya ya 1 meter, untuk major intervalnya 5 meter. Klik apply dan oke. Oke, seperti ini saja ya teman-teman. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.